Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, kalian berjumpa dengan Ibu untuk pertama kalinya di mata pelajaran seni budaya. Nah, untuk pertemuan ini, kita akan membahas mengenai materi seni rupa. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 3.1 memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. 4.1 membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Lalu, ketika kalian sudah mengetahui KD-nya, maka kalian juga harus mengetahui tujuan dari pembelajarannya. Pertama, itu untuk memahami pengertian seni lukis, memahami tujuan berkarya seni lukis, mengetahui aliran-aliran dalam seni lukis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, bagaimana dengan seni rupa? Nah, selama satu semester ke depan, kita akan mempelajari materi seni rupa. Dan untuk materi seni rupa ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu seni lukis, seni patung, seni grafis, dan penyelenggaraan pameran. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai seni lukis, ya. Ini adalah struktur pembahasan dari seni lukis. Jadi kita akan membahas ini ada 5 bagian. Yang pertama, mendefinisikan seni lukis. Kedua, tujuan berkarya seni lukis. 3, tema seni lukis. 4, alat dan bahan seni lukis. Dan yang 5 adalah teknik berkarya seni lukis. Nah, ini adalah contoh gambar dari seni lukis yang bergaya representatif. Lalu ini juga ada contoh seni lukis yang bergaya deformatif. Lalu, setelah kalian melihat gambaran dari lukisan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu seni lukis? Oke, bagaimana? Sudah tahu? Oke, jika kalian merasa belum tahu dan belum paham tentang seni lukis, maka Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari seni lukis. Nah, pengertian seni lukis. Kita ambil dari lukisan sendiri ya. Lukisan, itu bendanya. Suatu pengalaman estetik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis menurut Sudarso tahun 1992 halaman 10. Dan ada juga melukis, yaitu kegiatannya. Ini adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Menurut Sudarso SP tahun 1990 halaman 11. Setelah kita tahu arti dari lukisan dan melukis ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, itu adalah pengertian dari seni lukis. Sudah paham ya? Nah, tujuan berkarya seni lukis ini ada 4. Pertama, religius. Maksud religius ini adalah lukisan ini bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Tujuannya. Karena religius ini adalah lebih ke agamis ya, keagamaan. Kedua, ada kritik sosial, kritikan-kritikan yang dilakukan oleh pelukis ya. Kritikan yang disampaikan merupakan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial atau pemegang kekuasaan setempat. Ketiga, ada ekspresi.
Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Karena ekspresi ini cara meluapkan gagasan dari pelukis itu, ya, ekspresif. Dan yang keempat, tujuannya itu untuk komersil, menjual, cenderung mengikuti selera pasar nih, komersil. Itu untuk tujuan berkarya seni lukis ya, 4. Lalu, bagaimana dengan aliran seni lukis? Untuk aliran sendiri, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, aliran representatif dan aliran non-representatif. Untuk aliran representatif sendiri, ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada naturalisme. Naturalisme ini artinya seni rupa yang penggambarannya itu alami atau sesuai dengan keadaan alam atau dengan kenyataan. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi juga. Sesuai apa yang dia lihat. Natural, alami. Pelukis yang beraliran ini antara lain Basuki Abdullah, Wakidi, Konstabel, dan lain-lain. Lalu, yang kedua itu adalah realisme. Aliran yang menganggap bahwa dunia ini memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup, sesuai apa yang dia lihat pada saat itu. Jadi tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Pelukisnya itu ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, dan lain-lain. 3. Ada aliran romantik, aliran yang lebih bersifat imajiner, khayalan, berimajinasi, peristiwa dahsyat atau kejadian yang dramatis ya. Ini romantik, romance. Pelukisnya itu ada Francisco Goya, Raden Saleh, dan Turner. 4. Ekspresionisme. Aliran yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Karena spontanitas, ekspresi, ya, dadakan seperti tahu bulat. Kelima, ada impresionisme. Aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Kesannya, bagaimana kesan dari suatu objek tersebut ketika kita melihat objek, kesan apa yang didapatkan. Nah, untuk perupanya atau pelukisnya itu ada Claude Monet, S. Sujono, dan lain-lain. Terakhir ada surrealisme. Kalau untuk aliran ini menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Karena ini adalah khayalan dari pelukisnya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, dan lain-lain. Tadi adalah aliran dari representatif, dan sekarang ini adalah aliran yang ini non-representatif. Untuk aliran ini sendiri merupakan perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal. Unsur-unsur formalnya ini adalah struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Perupa aliran ini antara lain Waili Kandinsky, Yuan Miro Amri, Yahya, dan lain-lain. Itu untuk aliran-alirannya ya, ada representatif dan non-representatif. Setelah Ibu memaparkan materi mengenai seni lukis, pengertian, tujuan, dan aliran-aliran, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Pertama, tuliskan secara singkat pengertian seni lukis yang sudah kalian pahami. Tuliskan perbedaan dari aliran ekspresionisme,
impresionisme, dan surrealisme. Ya, catatan tugas dikerjakan di buku latihan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian merasa kurang mengerti atau kurang paham, silahkan di komen, dan bisa juga melalui WhatsApp group. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.